Sobat JKN, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Dewi dan Riri. Di di live session BPJS on Air sore hari ini. Seperti biasa, kita akan membuka pertanyaan-pertanyaan bagi Sobat JKN yang mau bertanya terkait program JKN atau apapun itu. Siapa tahu ada yang memiliki pertanyaan, memiliki kendala, permasalahan di BPJS Kesehatan, boleh bisa mungkin dijawab di komen-komen di bawah. Sebelum itu, untuk sore hari ini kita akan membahas terkait kanal-kanal pembayaran iuran program JKN. Jadi buat Sobat JKN yang belum tahu, kalau mau bayar iuran tuh bisanya di mana sih? Atau saya mau bayar tunggakan itu bisanya di mana sih? Apakah harus datang ke kantor BPJS atau ada tempat lain untuk ditempati membayar? Nah, kita akan bahas soal itu. Oke, Kak Riri. Hai, ready. Banyak nih bertanya. ya. Kita bahas dulu terkait di mana orang bisa bayar iuran. Coba Kak Riri, kira-kira untuk kalau saya mau bayar iuran, kalau ada Sobat JKN di sini yang mau bayar iurannya itu bisa di mana saja sih? Sudah banyak sekali sih Dewi sekarang untuk kanal layanan. Berapa? Kanal apa sih pembayaran untuk BPJS, iuran BPJS Kesehatan. Jadi saat ini kurang lebih itu data yang terkait kanal pembayaran itu per 31 Desember 2024 itu kurang lebih ada 1.034.043.000 kah? Kanalnya, ya betul. Kanal pembayarannya baik itu perbankan, kemudian e-commerce atau retail merchant. Jadi bank non bank itu sudah banyak sekali teman-teman untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Nah mungkin kalau untuk sekarang ini yang paling sering mungkin masyarakat tahu pembayaran tunggakan atau pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu mungkin melalui kantor pos atau kantor pos atau paling sering sih Alfamart sama Indomaret ya. Iya, yang paling banyak ditemui ya, di mana aja Indomaret. Ada tetanggaan biasanya Alfamart sama Indomaret ya. Nah, jadi sebenarnya sudah banyak sekali teman-teman bayar iuran tidak harus meninggalkan tempat rumah atau kamarnya teman-teman sambil rebahan pun itu sudah bisa. M-banking bisa, e-commerce, e-wallet. Pasti teman-teman sudah banyak yang punya kan. Zaman gini pasti banyak yang download itu e-wallet, Dana, Shopee Pay, GoPay, itu semua sudah bisa teman-teman. Jadi boleh dicoba. Jadi teman-teman tidak perlu lagi keluar. Oke, lanjut. Ya, gitu. Oh, kita jawab saja pertanyaannya Dewi. Oke. Sudah banyak sudah banyak yang nonton itu 300. Halo Sobat JKN, jangan lupa di tap layarnya ya. Terus buat Sobat JKN yang belum follow, boleh silakan follow kami karena kita akan sering live tiap hari Kamis pukul 15.30. Wih. Ini ada pertanyaan, kita jawab pertanyaan terlebih dahulu dari Kakak Paijo. Gimana caranya nonaktifkan BPJS berbayar karena KTP saya sudah dapat KIS gratis? Gimana itu Kak Riri? Dia sebelumnya mandiri mau dinonaktifkan karena sudah dapat KIS gratis. Jadi teman-teman, kalau semisal sebelumnya peserta mandiri atau PBPU ya, nama kepesertaannya di BPJS Kesehatan, kalau memang sudah beralih ke tanggungan pemerintah atau PBI penerima bantuan, itu tidak perlu dinonaktifkan karena itu dia otomatis beralih. Jadi kepesertaan mandirinya teman-teman berubah menjadi PBI. Jadi tidak perlu dinonaktifkan. Nanti cek saja di mobil JKN ya Kakak Pak Ijo untuk lebih memastikan status kepesertaannya. Oke, aman ya Kak Pak Ijo ya. Ini ada pertanyaan lagi dari BBC. Mau tanya, anak saya mau bikin baru, kenapa harus bayar sejak lahir sampai tahun sekarang 2021 sampai 2025? BBL ini kategorinya kan. Bayi baru lahir ya Kakak BBC. Jadi teman-teman terkait untuk pendaftaran anak di BPJS Kesehatan itu diatur oleh Perpres 82 tahun 2018 sejak anak yang lahir sejak Desember 2018 atau sejak terbitnya Perpres
memang ada ketentuan bahwa wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan tidak lewat sebenarnya usianya 28 hari sejak lahir. Nah, ketika ada keterlambatan pelaporan bagi anak tersebut yang lahir, itu akan dikenakan istilahnya konsekuensi, membayarkan iuran tetap tagihannya terbentuk dari bulan kelahirannya, maksimal tagihan yang terbentuk adalah 24 bulan. Jadi kalau semisal ada nih teman-teman yang punya keluarga atau anaknya lahir sejak Desember 2018 atau setelahnya, kemudian belum pernah mendaftarkan. Nah, ketika teman-teman mendaftarkan sebagai peserta JKN, maka iurannya akan terbentuk, ditagihkan dari bulan kelahiran maksimal 2 tahun atau 24 bulan. Jadi teman-teman boleh mungkin di-share ke keluarga, kerabat atau teman-teman yang lain jika mungkin sekarang sementara hamil atau mungkin baru lahiran. Nah, itu segera dicek dulu apakah bayinya sudah terdaftar atau belum ya. Kalau belum segera didaftarkan, dilaporkan. Jangan tunggu sakit ya teman-teman. Soalnya kalau tunggu sakit, sudah dirawat di rumah sakit untuk bayi baru lahir, dia itu ketentuannya sama dengan peserta yang menunggak. Nah, setelah pendaftaran, pembayaran iuran pertama, itu akan dikenakan masa denda 45 hari dan berlaku denda pelayanan ketika rawat inap di rumah sakit. Jadi jangan tunggu sakit ya. Burung parkir terbang ke selatan. Cakep. Jangan tunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan. Sekali Dewi. Aduh, kesukaan jadi saya sama Dewi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Riri dari Dina Fitri Aliza. Kak, bagaimana cara mengubah PBPU ke PBI? Dina. Oke. Kakak Dina. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang termasuk yang paling banyak. Iya. Bagaimana peralihan PBPU atau peserta mandiri ke PBI atau penerima bantuan. Jadi teman-teman, untuk prosesnya sebenarnya tanggung pemerintah itu tergantung kebijakan dan program pemerintah masing-masing. Jadi mungkin supaya lebih jelas, teman-teman boleh ke kantor cabang atau kabupaten terdekat sesuai domisilinya teman-teman. Nanti di sana tanyakan dulu ke petugas BPJS Kesehatan di sana terkait bagaimana program pemerintah di sana, bagaimana prosedurnya. Nah, nanti setelah dapat penjelasan boleh langsung diusulkan. Biasanya sih tidak jauh-jauh ya teman-teman melapornya ke kantor desa atau mungkin di kantor kelurahan atau kantor dinas sosial, dinas kesehatan ya. Seperti itu. Oke, Mbak Dina. Terima kasih ya pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Leo. Kak, mau nanya, kenapa auto debit ditarik juga fee-nya itu 2.750 tiap bulan padahal menggunakan BRI? Oh, fee itu kayaknya admin nggak sih? Iya, admin itu Kak. Iya. Karena kalau untuk di tagihan yang ditagihkan itu sesuai dengan total iurannya pesertanya. Jadi kalau pesertanya kelas 3, kemudian anggota keluarga yang terdaftar 2 orang ya, yang dibayarkan ke BPJS itu 70.000 berarti. Kayaknya 2.750 itu biaya admin Kak. Auto debit ya. Soalnya kalau bayar bayar manual pakai nomor VA itu, nomor virtual account-nya tuh nggak ada admin ya. Mungkin itu kebijakan banknya ya Kak ya. Karena kayaknya BRI iya sih. BRI kayaknya ada fee-nya, ada adminnya 2.000 sekian. Jadi boleh, jadi mohon maaf sebelumnya Kakak Leo, terkait untuk yang di debit itu sesuai dengan iurannya. Untuk mungkin fee-nya itu berarti dari banknya ya Kak. Banknya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Nanda ANTK. Kalau lupa password gimana? Ini password mobile JKN mobile ya? JKN-nya maksudnya iya. Bagaimana? Lupa password boleh pilih menu lupa kata sandi saja Kakak Nanda. Cuma nanti dipastikan dulu nomor handphone atau email yang terdaftar itu apakah sudah sesuai. Kalau memang tidak sesuai atau sudah terganti, boleh coba lakukan pelaporan melalui nomor Pandawa perubahan identitas ya. Kalau lupa password ya. Kalau lupa aku, yang penting jangan lupakan aku. lupakan kami. Ya, kami. Jangan. Ada pertanyaan dari Kakak Kanza. Mau bertanya Mbak, kalau BPJS PBI mau beralih ke Mandiri apakah langsung aktif? PBI mau beralih Mandiri. ke Mandiri. Oh iya. Mungkin Mbak Kansa sudah ada sudah mengusulkan kali, terus apakah pengaktifannya tuh langsung aktif atau butuh waktu? Enggak. PBI ke Mandiri. Bukan Mandiri ke PBI. Oh, sorry. Oke. Yeah. I'm sorry. Yes.
No problem. Bagaimana itu? Jadi ini PBI sebelumnya tanggungan pemerintah ya Kak Kanza mau ke Mandiri. Jadi sebenarnya sih baiknya dicek dulu, dilihat dulu PBI-nya apakah nonaktif atau tidak. Kalau memang PBI-nya sudah nonaktif, itu kita lihat dulu nonaktifnya sejak kapan. Jadi teman-teman sekarang tambahan informasi terkait untuk peralihan segmen, mungkin sebelumnya segmen PPU ataupun PBI beralih ke Mandiri. Itu sekarang ada pilihan terkait untuk mas aktifnya. Jadi sekarang itu sudah bisa memilih langsung aktif atau menunggu 14 hari. 2 minggu. Jadi kalau semisal tadi pertanyaannya ke Kanza ya, Kak Kanza terkait PBI ke Mandiri apakah bisa langsung aktif? Nah itu jawabannya iya, bisa, ada pilihan Kak. Jadi nanti petugasnya akan memberikan pilihan, ini kakaknya mau beralihnya menunggu 14 hari atau mau yang langsung aktif. Nah ketentuan untuk peralihan ke Mandiri yang langsung aktif adalah yang pertama mendaftarkan seluruh anggota keluarga bagi anggota keluarga yang belum terdaftar ataupun sudah terdaftar tapi statusnya tidak aktif. Kemudian yang kedua bersedia untuk membayarkan iuran sejak dinonaktifkan maksimal 24 bulan atau 2 tahun semenjak nonaktif. Ada bulan berjalan plus 1? Ya, jadi totalnya 25 bulan. Jadi ya? Jawabannya bisa ya Kak. Nah, lewat mana? Boleh lewat kantor cabang, kantor kabupaten terdekat atau melalui pelayanan Pandawa. Pandawa ini di tengah ya. Oke. Lanjut pertanyaan dari Fatima. Kak, kalau tunggakannya 3 juta lebih bisa tetap bayar via Shopee? Wah, di atas 3 juta ya, seharusnya sih bisa ya. Kalau saat ini sih sepengalaman yang ada limitnya itu Indomaret, Alfamart sih. Cuman kalau di cuman nanti dicoba dulu Kak via mungkin e-commerce-nya yang ini dicoba dulu. Kalau jadi dipastikan dulu sebelum kakaknya bayar, dicek dulu berapa total tunggakannya melalui Mobile JKN atau pelayanan Pandawa. Nah nanti boleh dicoba bayar sesuai kanal yang kakak mau. Kalau semisal mungkin sesuai tunggakan yang muncul di kanal tersebut dengan tunggakan yang sudah dicek, silahkan, berarti itu tidak ada limitnya. Tidak limitnya. Oke. Ini ada dari kakak Liana. Bisakah BPJS Mandiri diangsur yang menunggak? Bisa dong. Ada rehab. Jadi di BPJS Kesehatan itu ada program namanya program rehab atau rencana pembayaran iuran bertahap. Nah program ini tuh bahasa lainnya tuh cicil. Jadi bagi peserta program JKN yang memiliki tunggakan dan merasa tidak sanggup untuk melunasi sekaligus, bisa untuk daftar rehab. Nah, caranya gimana? Silahkan download aplikasi Mobile JKN. Di situ ada menu rehab ya, cicil tunggakan. Nah, di situ silahkan diakses aplikasinya, terus daftar, ikuti prosedurnya, pilih mau berapa bulan cicilannya. Nah, terus sudah deh, gampang. Jadi kalau Ibu Liana, Mbak Liana merasa kurang bisa untuk membayar secara langsung, boleh dicicil di rehab di aplikasi Mobile JKN. Jangan lupa download ini aplikasinya. Pinter. Iya. Kita cari-cari dulu, tenggelam ini pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Rame ya guys ya. Apa? Ada tadi itu menarik pertanyaannya. Apa itu Kak? Satu kita ingat langsung nih. Bisa cari-cari. Jadi kalau tidak salah tapi lupa tadi yang nanya siapa. Tadi sempat lewat. Jadi pertanyaannya, Kak, saya punya tunggakan 7 bulan. Itu kalau saya langsung lunaskan itu udah sama dendanya belum? Itu pertanyaan yang menarik. Silakan. Oke, jadi kakak siapapun itu tadi yang bertanya, mohon maaf saya tidak perhatikan username-nya. Nah, jadi terkait untuk pembayaran tunggakan di BPJS Kesehatan, tambahan informasi, di BPJS Kesehatan itu tidak ada denda iuran tiap bulan, ya. Yang ada itu denda pelayanan di FKRTL atau di rumah sakit. Jadi kalau semisal teman-teman menunggak 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, ketika melakukan pelunasan, melakukan pembayaran tunggakan, tagihan atau tunggakan yang muncul itu adalah sebesar iuran dikali berapa bulan teman-teman tidak melakukan pembayaran. Jadi semisal nunggaknya 7 bulan, kayak kakaknya tadi menunggak 7 bulan. Jadi berarti yang kita bayarkan ketika pelunasan ya sesuai dengan berapa iurannya dia dikali 7 bulan.
Nah, dendanya nanti berlaku ketika semisal setelah pembayaran tunggakan, ini kan berlaku masa denda pelayanan di sistem terbaca 45 hari. Kalau belum lewat 45 hari setelah pembayaran tunggakan, mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit, itu baru dikenakan denda pelayanan. Hitungannya dia persen, 5% dari biaya perawatan atau diagnosa atau inasi bicis di FKRTL dikali berapa bulan jumlah tunggakan. Jadi denda pelayanan di BPJS Kesehatan teman-teman bisa saja dibayarkan, bisa saja tidak. Nah, jadi kalau semisal teman-teman habis bayar tunggakan sehat walafiat, tidak digunakan ataupun mungkin digunakan tapi tidak sampai rawat inap, mungkin hanya rawat jalan di rumah sakit, nah denda pelayanan tidak berlaku dan akan terhapus ketika lewat 45 hari setelah pembayaran tunggakan yang tadi. Oke. Cuman enggak ku dapat ini dari tadi saya. Iya, ada tadi. Karena tenggelam, ada beberapa yang spam. Teman-teman tolong jangan spam komen. Ya. Nanti sebisa mungkin kita akan baca. Karena komen-komen yang lain tuh tenggelam. Kalau kakak spam. Jadi jangan spam ya, nanti sebisa mungkin kita baca kok. Kita jawab pertanyaannya. Semoga tadi kakaknya dengar. Iya, ini ada pertanyaan dari Moms El Ratu. Kak, kalau pindah vaskes itu jangkanya berapa bulan baru bisa pindah vaskes lagi? 3 bulan, Kak. Perubahan vaskes itu per 3 bulan sekali. Ya. Jadi kalau misal saya pindah vaskes bulan ini, bulan November, berlakunya di tanggal 1 bulan depan Desember. Untuk perubahan vaskes selanjutnya saya bisa lakukan di Maret atau Februari itu? Maret ya? Kan kita menghitung dari Desember, kita tidak menghitung kapan dia melakukan perubahan, menghitungnya kapan mulai berlaku. Iya, berarti di Maret. Gitu. Jadi per 3 bulan ya, Moms El Ratu. Ini dari Aping. Kak, apakah kalau tunggakan BPJS sudah dilunasi bisa dirubah ke BPJS gratis? BPJS gratis berarti PBI lagi PBI ya, Kak, ya. Kembali lagi PBI itu tergantung kebijakan pemerintah masing-masing. Ada juga yang sekalipun masih terbaca tunggakan tapi dialihkan, tetapi ada juga mungkin yang diharuskan dulu untuk melunasi tunggakan. Jadi sebenarnya, Kak, untuk memperjelas itu tadi, boleh tanyakan dulu ke pemerintah setempat atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dulu, tanyakan bagaimana prosedurnya. Jadi nanti itu diusulkan tergantung bagaimana kebijakan pemerintah setempat ya. Oke. Terima kasih Kak Rere. Ini dari Auli All Shop. Kak, anak-anak dan suami beda data dengan saya, jadi ada 3 akun, itu gimana ya? Ini beda segmen ini Kak Riri. Kemungkinan sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Iya, sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi beda segmen. Kemungkinan kedua, satu segmen sama-sama jenis kepesertaannya tapi datanya terpisah, mungkin tidak ada pelaporan kartu keluarga terbaru, tidak diupdate ya datanya. Betul. Nah, jadi untuk lebih jelasnya Kakak Auli boleh dilakukan pengecekan dulu di kantor cabang atau kantor kabupaten terdekat. Kalau memang satu segmen, satu jenis kepesertaan, nanti dibantu oleh petugas untuk digabungkan di aplikasi Mobile JKN. Jadi nanti cukup satu akun saja. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Safana. Kenapa BPJS ku di aplikasi YKN aktif padahal aku tidak pernah bayar, Kak? Insya Allah. Kemungkinannya juga ada banyak. Dicek dulu, Kak, di info di Mobile JKN itu info kepesertaannya apa, siapa tahu Kakak aktif tanggungan PBI yang pemerintah atau PBPU Pemda, PBJ kan dan PBPU Pemda ya, atau bahkan PPU. Kalau mungkin kakak kerja, mungkin kakak merasa tidak pernah bayar iurannya, tapi ternyata untuk segmen PPU itu iurannya dipotong dari upah yang kakak dapat. Betul. Jadi barangkali kakak pekerja dan BPJS-nya ditanggung oleh perusahaan, nah barangkali dari situ. Atau mungkin ditanggung suaminya, Kak. Iya, kalau sudah nikah. Oke, lanjut. Ada yang bantu jawab. Wah, terima kasih nih Kakak Kiro sudah bantu jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Kak, BPJS saya penangguhan pembayaran tapi dicek sudah lunas tapi tidak aktif. Mas, penangguhan pembayaran mungkin belum waktunya untuk membayar atau bagaimana? Nah, ini ada kemungkinan lagi. Jadi banyak sekali kemungkinan. Ya, jadi kemungkinan yang pertama kakaknya terdaftar peserta PBPU atau mandiri. Penangguhan mungkin belum waktunya bayar untuk iuran pertama, atau
pembayarannya sudah lewat. Jadi virtual account-nya itu kadaluarsa. Nah, kalau seperti itu dilaporkan ke BPJS terdekat untuk dilakukan update virtual account dan menunggu kembali selama 14 hari. Dan ada kemungkinan juga yang bersangkutan ini bisa jadi kakaknya terdaftar PPUBU, di mana baru diusulkan oleh perusahaannya. Nah, sehingga nanti dia aktifnya per tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi sebenarnya untuk supaya lebih jelas, mungkin boleh dilaporkan Kak ke BPJS Kesehatan terdekat, ya. Aman? Lanjut dari Kakak Sifik. Kak, kapan program pemutihan iuran BPJS dari pemerintah mulai? Ini yang paling ramai. Iya, betul. Jadi for your information buat sobat JKN yang ada di luar sana yang menonton, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari BPJS Kesehatan. Sehingga untuk pemutihan iuran, pemutihan tunggakan itu belum ada ya sobat JKN. Jadi bagi teman-teman yang punya tunggakan mohon untuk dilunasi. Nanti kalau lunas baru itu BPJS-nya aktif kembali. Jadi sampai sekarang belum ada info ya, belum ada keputusan resmi dari BPJS Kesehatan. Selama belum ada keputusan resmi, belum ada info resmi dari kami, itu tolong untuk iurannya dilunasi, tunggakannya dilunasi. Jelas ya sobat JKN? Jelas sekali. Banyaknya. Nah, ini. Kenapa pertanyaan dari Cinda? Iya, jaringanku. Iya. Wifi ku pakai. Oh, Ganti wifi pakai. percover enggak? Kak, Oke. info locker. Gimana caranya? Oh, swipe ke sana. Padahal di Steam buka. Iya. Ini ada yang bertanya Kak info locker. Silahkan kunjungi websitenya @bpjskesehatan.ri ya. Ada di website itu menu karir. Silahkan dicek-cek di situ. Bisa juga cek di akun Instagram kita untuk info-info lengkapnya seputar rekrutmen. Oke? Tidak tertolong ini dia. Bisa kok. Oke sobat JKN, kalau masih ada yang mau bertanya silakan ya. Ini kami akan berusaha untuk menjawabnya. Ini ada dari kakak Sifan VSH 25. BPJS kehamilan pertama dan kedua memang pemeriksaannya disatuin, dan kalau sudah 5 kali tidak bisa. Gimana ini Kak Riri? Apakah Kak Riri you got it? Enggak dong. Kakaknya lahiran di mana? Jadi teman-teman, untuk terkait pelayanan, selama itu sesuai indikasi medis itu semua dijamin ya. Tidak ada batasan. Podcast juga dah. Jadi tidak ada batasan terkait pelayanan di FKRTL ataupun di FKTP ya. Jadi teman-teman kalau semisal dapat info seperti itu, mau lebih jelasnya boleh ke kantor cabang terdekat untuk menanyakan, konfirmasi, atau melalui pelayanan Pandawa itu kami ada menu pengaduan, atau boleh hubungi care center 165 ya. Jadi teman-teman untuk terkait ketentuan dimanapun itu, kalau teman-teman dengarnya dari luar, jadi jangan diterima mentah-mentah. Boleh mungkin make sure dulu, make sure dulu, dipastikan dulu betul atau tidak, karena kan kita tidak tahu penyampaian di luar sana bagaimana. Jangan sampai ada yang dikurangi, ada yang ditambahi. Jadi teman-teman untuk memastikannya boleh langsung datang atau hubungi kanal resmi dari BPJS Kesehatan ya. Iya. Oke. Ada dari Besti Batulapa hadir. Halo. Halo Besti. Bestiku ini. Oke, lanjut ya Kak Riri ya. Ada dari lanjut. Batulapa. Teman-teman coba siapa tahu ada yang dari luar wilayah kerja Iya, Parepare. boleh mention ya. Salam kenal. Saya Dewi, ini Kak Riri. Nah, ini dari PBI lagi nih Kak Riri. Kak, cara kita lihat apakah kita masih terdaftar atau tidak di BPJS, soalnya mau pindah ke PBI lagi. Mobile JKN Kak, Pandawa juga boleh. Bisa. Mobile Dua-duanya. JKN, Pandawa menu Iya, informasi. sekarang kita sudah menyediakan kanal layanan non tatap muka. Jadi walaupun yang bisa diakses 24 jam ya, Kak Riri ya. Iya. Jadi 24 kalau jam. mau tahu info status peserta silakan akses ini tiga kanal layanan yang ada di atas ini.
Apa ini? Kak mau tanya, ini aku punya BPJS TK dari kader Surabaya sama dari Grab, apa bisa digunakan? BPJS TK? Kita BPJS Kesehatan. Beda server Kak. Beda server. Jadi kalau untuk pertanyaan terkait BPJS TK, tetangga sebelah saudara kita, silahkan untuk langsung ke Saudara tidak seibu bapak. iya, ke BPJS TK-nya ya. Apa ini? Kalau statusnya primer, karena dari awal daftar tidak pernah dipakai, cuma dibayar 3 bulan doang, itu gimana? Primer apa maksudnya Kak Rini? Baru dengar juga sih. Mm-mm. Mungkin maksud kakaknya status mandiri mungkin ya. Dari awal daftar tidak pernah dipakai, cuma dibayar 3 bulan. Kalau semisal untuk peserta mandiri yang sebelumnya bayar iuran secara mandiri, berarti itu kakaknya atau teman-teman terdaftar sebagai peserta PBPU atau peserta mandiri. Jadi kalau semisal mungkin sudah pernah melakukan pembayaran setelah itu tidak lagi, artinya statusnya teman-teman itu pasti nonaktif karena premi ada tunggakan ya. Jadi boleh dicek dulu Kak Dede Lida di Mobil Jakain atau di Pandawa ya, dipastikan itu kayaknya ada tunggakan deh. Oke. Sematkan. Kak, kalau ubah segmen BPJS ke Mandiri mau bayar lebih cepat dari tanggal yang ditentukan, gimana caranya? Kalau dari tanggal yang ditentukan berarti ini sebenarnya pilihnya 14 hari ya Kak ya. Jadi di petugas baik itu di loket kantor cabang ataupun melalui Pandawa, itu sebelum didaftarkan itu peserta itu dikasih pilihan dulu Kak. Ini dia peralihan ke mandirinya, apakah sudah mau digunakan dalam waktu dekat untuk berobat. Kalau iya, itu ada pilihan untuk yang langsung aktif. Kalau semisal kakaknya pilih menunggu 14 hari, nah otomatis di sistem itu sudah terkunci. Jadi kalau di kemudian hari ternyata datang keluhannya mungkin terkait sudah mau digunakan atau sudah ada di rumah sakit, itu mohon maaf ya, sudah tidak bisa diubah karena sudah terkunci di aplikasi. Makanya sebelum didaftarkan itu diedukasi dulu pesertanya, dikasih pilihan. Ini mau menunggu atau mau langsung aktif dengan membayarkan iuran dari bulan yang aktifkannya. Berarti jawabannya tidak bisa ya Kak? Oke, tim diskon. Ini ada dari Kakak Mirna SR. Ini pertanyaan yang baru ya, yang jarang ditanyakan ini Kak Riri. Untuk orang yang sudah, mohon maaf, meninggal, jika ingin dinonaktifkan, apakah harus bayar tunggakan dulu Kak? Oh iya, jadi untuk peserta mandiri yang mohon maaf sudah meninggal dunia, itu sebenarnya memang wajib. Sebaiknya ya teman-teman, ketika ada pengurangan anggota keluarga, penambahan, perceraian, perkawinan, itu segera melaporkan KK terbaru ke BPJS Kesehatan terdekat, karena itu supaya datanya teman-teman itu tidak bermasalah. Jadi di kemudian hari ketika ingin digunakan itu tidak susah-susah atau gerasa-gerusuk lagi baru mau ngurus. Jadi terkait untuk penonaktifan peserta meninggal dunia, jadi apakah harus bayar tunggakan dulu? Iya, harus wajib dibayarkan sampai dengan bulan kematiannya atau meninggal dunianya. Jadi teman-teman dicek dulu jika ada mungkin anggota keluarganya. Kalau teman-teman merasa ini sudah terlambat pelaporannya, silahkan bawa saja akte kematiannya ke BPJS Kesehatan terdekat. Di BPJS Kesehatan ada istilahnya rekonsiliasi pengurangan iuran. Jadi iuran yang bisa dihapuskan adalah iuran setelah bulan kematian. Tetapi tunggakan yang sampai dengan bulan kematiannya itu masih menjadi kewajiban yang bersangkutan. Terjawab? Silahkan dilapor ya Kak Mirna. Ini ada pertanyaan lagi dari Kakak Emak Hits PKU. Dari mandiri jadi PBPU BP, kok tiba-tiba banget Kak, vaskesnya 1 jam dari rumah? Bentar. Mandiri jadi PBPU. Kok tiba-tiba banget? Mandiri jadi PBPU. Beralih. Mandiri dah sih. PBPU BP, BP Pemda ini Kak. PBI. Mungkin maksudnya PBI ya? Iya, PBPU Pemda. Oh iya. Jadi sebenarnya untuk BP mandiri. Ya, tidak apa-apa, kita simpulkan saja. Mungkin pertanyaannya Kak Emma Hits, dari mandiri ke tanggungan pemerintah. Sebenarnya PBPU itu nama jenis kepesertaan untuk peserta mandiri ya Kak ya. Tapi kita luruskan saja mungkin. Tapi kalau misalnya Kak Emma Hits pertanyaannya tidak seperti ini yang kami simpulkan, boleh komen lagi. Jadi mungkin maksudnya dari mandiri ke PBI atau tanggungan pemerintah, tiba-tiba banget. Terus vaskesnya tiba-tiba berubah. Mungkin 1 jam dari rumah. Dia jauh, aksesnya mungkin jauh.
Nah, jadi sebenarnya untuk PBI itu tadi tergantung dari usulan pemerintah setempat. Kalau kakaknya aktif berarti memang masuk usulan. Iya. Nah, terkait untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu juga sebenarnya tergantung dari kebijakannya pemerintah setempat. Bisa jadi mungkin mapping untuk kelurahannya mungkin kakak menyesuaikan, karena kan kayaknya itu ada referensi Vaskes namanya bagi setiap pemerintah daerah. Jadi kalau kakak merasa itu jauh aksesnya, boleh lakukan perubahan Vaskes saja lewat mobile JKN, Pandawa, atau boleh langsung ke kantor cabang terdekat ya. Karena kan Vaskes itu adalah haknya peserta memilih ya. Nah, boleh. Tidak dibatasi. Dijawab. Oke, ini ada dari Gloria. Kak, kenapa suami aku pegawai swasta, kok yang masuk BPJS suami sama anak dua, saya enggak? Oh, Kak Gloria. Mungkin kakaknya PPU juga. Iya, pekerja yang BPJS BPJS-nya itu ditanggung perusahaan. Jadi kayak segmennya tuh berbeda. Terus anak-anak kakak ikut sama suami. Kemungkinan begitu ya. Boleh dicek lagi di aplikasi mobile JKN, karena untuk kalau beda segmen dan sama-sama pekerja memang beda ini ya, beda pengelompokan, beda apa itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dark Coklat. Wow, jadi mau minum. Jadi pengen coklat. Daftarin anak BPJS sudah aktif tapi ada keterangan memasuki denda RITL. Maksudnya bagaimana ya? Mungkin BBL. Iya. Oke. Tadi saya pikir Dewi mau bicara. Jadi untuk Kak Dark Coklat bisa jadi ini sepertinya ya Kak, untuk anaknya ini mungkin kategori bayi baru lahir yang sesuai tadi yang saya jelaskan. Lahirnya di atas 2018. Ya, setelah Desember 2018, di mana ketika dia didaftarkan itu tagihannya terbentuk dari bulan kelahiran, dan ketika ada keterlambatan pelaporan pendaftaran maka konsekuensinya dia kurang lebih sama dengan peserta yang menunggak, peserta mandiri yang menunggak. Jadi di aplikasi atau di sistem itu akan muncul masa denda FKRTL ya, masa denda FKRTL selama 45 hari. Jadi untuk kakak Dark Coklat itu sebenarnya warning ya Kak, peringatan. Terkait masa denda pelayanan. Jadi kalau semisal tidak diminta-minta, tapi semoga tidak ya, semoga sehat terus sekeluarga. Kalau semisal yang bersangkutan mendapatkan pelayanan rawat inap belum melewati tanggal yang tertera di aplikasi mobile JKN, itu akan dikenakan denda pelayanan. Tetapi kalau semisal tidak digunakan atau mungkin hanya rawat jalan, itu denda pelayanan tidak berlaku dan warningnya akan hilang ketika sudah melewati 45 hari. Aman ya. Kak siapa tadi tuh? Dark Coklat. Lanjut dari Ananda Ade. Kak, kalau mau ganti nomor HP gimana ya? Kok di JKN-nya nggak bisa? Harusnya sih bisa ya Kak. Di mobile JKN pastikan dulu nomor handphonenya aktif ya, kemudian dipastikan nomor handphonenya itu bisa menerima SMS, ada pulsa. Betul, pulsa minimal 5.000 saja. 5.000 saja buat kode OTP. Ya, bisa kok. Tapi kalau memang masih terkendala, dicoba di Pandawa, perubahan bisa identitas. Bisa juga ya di Pandawa ya. Bisa, ya, perubahan identitas. Ini Pandawanya di tengah, nomor WhatsApp-nya BPJS. Kita lanjut lagi di pertanyaan Atta Radit. Kak, saya kan ikut ortu BPJS-nya tanggungan. Terus di kantor ortu dikeluarkan nonaktif, gimana caranya biar aktif lagi? Ini anak PPU usia di atas 21 kayaknya ya. Sudah memang untuk anak PPU itu yang ditanggung hanya sampai usianya 21 tahun. Kalau kuliah bisa diperpanjang sampai maksimal 25 tahun ya. Syaratnya untuk diaktifkan kembali, kalau kakak Radit masih kuliah, silahkan untuk melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari kampus. Atau bukti pembayaran SPP atau UKT terakhir. Silahkan dilapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti itu akan diaktifkan lagi. Nah, kalau misal masih umurnya 21 tahun, jangan lupa untuk diupdate tiap tahun itu ya kepesertaannya, karena berlakunya per 1 tahun ya Kak Diri. Ada tambahan suhu? Guys, cocok. Oke. Kita lanjut lagi.
Ada dari Kakak Gemoy. Kakak mau tanya dong, BPJS kelas 1 apakah bisa diturunkan ke BPJS kelas 3? Tergantung segmennya. Kalau peserta mandiri bisa. Syaratnya iuran bulan berjalan sudah terbayar dan sudah terdaftar minimal 1 tahun di kelas sebelumnya. Bisa. Kak, Kenapa ini Pak Sarif? Kenapa Pak Sarif ngundang-ngundang? Ada dari Muhammad Ashar. Kak, kenapa bayi saya baru lahir tapi udah kena RITL denda layanan? Ini maksudnya mungkin ya Kak? Itu tadi Kak, mungkin ada keterlambatan pelaporan sehingga tagihan yang muncul itu sejak bulan lahirnya dan kemudian masuk dan masa denda pelayanan dan ternyata masuk rumah sakit atau dirawat di rumah sakitnya itu belum lewat 45 hari. Jadi mohon ya teman-teman, diusahakan bayinya mau dia lahir sehat, sakit, itu didaftarkan. Jadi jangan karena bayinya sakit baru cepat-cepat didaftarkan. Kalau bayinya lahir sehat nanti aja, iya. Tapi jangan ya. Burung parkir terbang ke selatan. Cakep. Jangan tunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan. Lagi-lagi. Mantep. Kita ini ada dari Syah Putra Ardi. Untuk pengaktifan kembali setelah pembayaran tunggakan berapa hari BPJS-nya bisa digunakan? Pembayaran tunggakan? Hari aktifnya. Hari itu juga bisa. Silahkan ditunggu ya. Maksimal itu 3 kali 24 jam hari kerja. Iya, betul. Kalau semisal tapi kadang mayoritas tuh peserta yang habis bayar tunggakan aktifnya di hari yang sama ya karena cuma menunggu 1 sampai 2 jam itu sudah bisa aktif dan bisa digunakan. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Tunggu kita cari-cari dulu. Ini ada dari Quinsa Jenan Umama. Cantiknya. Kak, gimana caranya mau kontrol ulang ke rumah sakit tapi daftar dari JKN? Kontrol ulang. Ya, dia mengambil antrian online ini berarti. Silahkan diakses aplikasi mobile JKN-nya. Nanti ada menu antrian online. Di bagian atas ambil antrian online. Jelas kok tulisannya di situ. Warna biru. Dia pojok kanan ya. Iya, kanan. Jadi silakan pilih itu, terus nanti antriannya akan muncul. Kalau sudah muncul silahkan kakak pilih mau berobat, mau kontrol kapan ya. Betul. Mau kontrol tanggal kapan, kunjungannya diisi. Tanggal kunjungannya diisi, terus nanti ada langsung muncul nomor antriannya. Tapi pastikan surat kontrolnya masih berlaku atau rujukannya masih berlaku ya kakak. Kalau memang sudah habis masa berlakunya boleh diperpanjang lagi di FKTP yang terdaftar. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Kak Gloria lagi. Kak, kalau status tidak aktif nonaktif karena premi maksudnya gimana ya? Cara aktifnya kembali gimana? Dibayar tunggakannya sayang. Nonaktif karena premi itu maksudnya kakak ada tunggakan. Jadi untuk mengaktifkannya kembali dengan cara satu, dibayar tunggakannya. Oke? Aman ya? Kerennya deh Dewi. Kariri juga keren. Ini ada lagi dari Kakak Firda Yuli. Kariri, Kak, kalau daftar BPJS Mandiri itu aktifnya mulai kapan? Jadi sama ya. Pertanyaannya iya. Jadi untuk mandiri sekarang itu ada pilihannya ya kakak. Jadi pilihannya itu bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah terdaftar di segmen lain dan sudah nonaktif, itu bisa memilih langsung aktif atau menunggu 14 hari. Jadi kalau kakak Firda Yuli beralih ke mandiri, sebelumnya pernah terdaftar mungkin PPU atau PBI dan mau langsung aktif, misal BPJS-nya langsung mau digunakan, silahkan nanti diedukasi sama petugas. Silahkan memilih yang langsung aktif dengan ketentuan bersedia untuk membayarkan iuran sejak bulan dinonaktifkan. Atau boleh juga memilih yang menunggu 14 hari. Jadi 2 minggu setelah pendaftaran baru bisa melakukan pembayaran iuran pertama, kemudian statusnya baru aktif. Ini ada pertanyaan dari Hai Ica. Tagihan menunggak di aplikasi JKN emang maksimal 2 tahun itu ya Kak? Soalnya punya aku yang keluar 2 tahun doang. Betul. Iya Kak, jadi BPJS Kesehatan itu hanya boleh menagihkan tunggakan sebanyak 24 bulan atau 2 tahun kepada peserta yang menunggak.
ditambah 1 bulan iuran bulan berjalan. Jadi totalnya ada 25 bulan ketika tunggakannya itu sudah di atas 2 tahun. Ya, Jadi betul. 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun Tak ada kepastian, malu sama. Maaf. Jadi 25 tahun itu tetap yang ditagihkan adalah 24 bulan atau 2 tahun. Ini ada pertanyaan dari Nanda Ayu, Kak. Kak, aku mau login di JKN Mobile tapi email dan nomor HP udah nggak aktif, bagaimana? Di update dulu. Di mana di update-nya? Di Pandawa boleh. Pandawa. Silahkan diakses, ini ada nomor WA-nya kalau mau mengurus ini apa kalau semisal Apa sih, Dewi? blank karena Indah masuk. Hai Indah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bulan. Mbak, kalau mobile JKN buka lebih dari 3 akun itu kok nggak bisa masuk lagi ya? Gimana itu caranya, Kak? Oh iya Kak, diusahakan jangan lebih dari 3 akun ya, karena aplikasi mobile JKN itu memang tersetting hanya maksimal 3 akun karena ini kan di mobile JKN banyak informasi sensitif terkait peserta. Datanya. Makanya untuk aplikasinya memang di setting ya hanya boleh maksimal 3 akun saja. Jadi solusinya adalah mohon maaf boleh gunakan device atau handphone lainnya. Iya. Ada pertanyaan dari pacarnya Chenyel. Aku pacarnya Kyungso. Aku pacarnya siapa? Kak, kalau daftar BPJS di kantor BPJS terdekat apa saja persyaratannya? Daftar BPJS Mandiri ya, karena di BPJS Kesehatan itu BPJS Mandiri, PPUPN, itu bisa. Jadi kalau untuk peserta mandiri kakak KTP, buku rekening, materi 10.000 untuk form auto debitnya ya kakak. Kalau untuk mungkin peralihan atau pendaftaran bagi peserta penerima upah PPUPN ya, karena kalau PPUBU itu pendaftarannya melalui perusahaan. Jadi kalau untuk PPUPN misal ASN, P3K, TNI, Polri, silahkan melengkapi kakak KTP kakak atau KTP, SK dan daftar gaji. Ya. Nih ada pertanyaan dari Api. Kak, aku dan suami BPJS berbayar, lalu aku mau daftarin anak aku yang pemerintah, bisa nggak Kak? Bisa nggak ya? Sebenarnya bisa atau tidaknya Kak itu penentunya bukan BPJS Kesehatan, tetapi dari pemerintah setempat. Jadi kembali lagi tergantung kebijakan pemerintah setempatnya. Boleh mungkin diusulkan dulu atau boleh ditanyakan dulu di kantor cabang terdekat bagaimana pengusulan untuk tanggungan pemerintah. Kita kemana dulu, apa yang dilengkapi? Kita kemana? Ini ada dari Bu Nita. Mbak, bisa nggak BPJS Batam dipakai ke IGD Pekanbaru? BPJS Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan itu kakak selama status kepesertaannya aktif, kemudian digunakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku, itu bisa digunakan se-Indonesia ya. Kalau untuk IGD, pelayanan IGD ini kan gawat darurat. Jadi kalau memang merasa ini kondisinya gawat darurat, mungkin tidak sadarkan diri, gangguan pernapasan, dan sebagainya, boleh silahkan. Yang penting pastikan jaminan kesehatannya aktif. Iya, sabar ya deh, sedikit lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Titin Endut. Bayar BPJS Mandiri tapi lupa bayar lewat tanggal 10 gimana? Oh iya, tanggal 10 nggak apa-apa sih Kak. Jadi sebenarnya memang kenapa BPJS Kesehatan menyarankan untuk melakukan pembayaran tidak lewat dari tanggal 10 karena kalau kita melakukan pembayaran di akhir-akhir bulan itu kan biasanya bermasalah ya kadangnya sistem pembayaran, mungkin mitra atau kanal pembayaran mungkin ada istilahnya apa sih terkendala takutnya kalau bayarnya betul karena sudah akhir bulan takutnya betul bayarnya di akhir bulan ternyata nggak kebaca. Jadi jatuhnya pesertanya itu terbacanya menunggak, padahal sebenarnya yang bersangkutan ini dia bayarkan kok iurannya di bulan itu. Tapi kalau semisal lewat di bulan 10 itu tidak tanggal apa-apa. Bulan 10 sabar Kak, dikit lagi. Ada senjata makan tuan. Tanggal 10 itu sebenarnya belum terbaca sebagai peserta yang menunggak ya. Statusnya masih tetap aktif karena masih di bulan yang sama, masih iuran bulan berjalan. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah, dibayarkan saja kakak. Cuman boleh mungkin diusahakan sebelum akhir bulan, jangan mepet bayarnya.
takutnya nanti kena itu tadi terbaca menunggak. Iya, drama-drama akhir bulan. Iya, aduh, orang akhir bulan biasa gerasa gerusu. Kenapa kok ketawa? Ini ada pertanyaan dari pacarnya Cendil lagi, Kak Riri. Kalau misalnya nggak punya tabungan, boleh pakai e-wallet. Terima kasih pacarnya Kim Salsa. Ih, lucu. Iya. Kalau nggak punya tabungan, boleh pakai e-wallet enggak, Kak Riri? Boleh Buat dong. bayar iuran bisa. 1.043.000 kanal pembayaran BPJS. Banyak, pokoknya banyak. Boleh di mana saja, kapan saja. Bangun tidur mau bayar iuran, boleh. Mantap ini. Bangun tidur mau transfer ke aku juga boleh. No, gratifikasi. Ini ada dari Avi. Kak, kalau mau mengaktifkan kembali harus bayar semua tunggakan atau hanya anggota yang mau diaktifkan saja? Kan Kak Riri. Kayaknya Kak Riri lebih pro kalau soal-soal yang begini. Jadi kalau untuk pembayaran tunggakan kakak, pembayarannya itu tidak bisa satu-satu ya atau satu muka saja. Jadi total tunggakannya akan otomatis terbayarkan sesuai dengan anggota keluarga yang sebelumnya terdaftar. Jadi semisal mungkin kakaknya terdaftar 5 orang, bayarnya mungkin pakai nomor virtualnya atas namanya, tetapi tagihan yang muncul itu bukan tagihan perorangan, tapi tagihan sesuai dengan kartu keluarga pada saat mendaftarkan diri menjadi peserta mandiri ya. Jadi jawabannya tidak bisa ya Kak. Oke, lanjut. Dari rumah ADR, Kak mau nanya, saat ini aku hamil, Masya Allah selamat, dan daftar langsung apa aplikasi bisa? Oke, maksudnya mungkin daftar aplikasi mobile JKN? Iya, apakah langsung bisa gitu? Oh, iya. Karena mungkin mau persiapan lahiran. Kak, untuk Kak Rumah ADR semoga sehat-sehat ya, lahirannya lancar, Amin. ibu dan bayinya sehat. Jadi kalau untuk pendaftaran aplikasi itu selama kakaknya sudah terdaftar sebagai peserta JKN, itu sudah bisa, silahkan diakses, registrasi, download dulu, diregistrasi kalau memang belum pernah punya akun. Tapi kalau memang sudah pernah punya akun dan tidak ingat apa password atau kata sandinya, ayo pilih, silahkan. Ayo dukung saya. Silahkan pilih fitur lupa kata sandi. Maaf ya, sama aja kan kita hanya manusia biasa, manusia tidak luput dari kesalahan dan tipe-tipe. Kok ayo? Silahkan ya maksudnya. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Ini ada pertanyaan dari dia. Hai Kak, saya ada tunggakan BPJS. Kakak masih gabung sama orang tua, sekarang sudah nikah, mau gabung sama suami gimana? Oh iya, tadi kurang lebih sama pertanyaannya Kak. Jadi kalau sebelumnya kakak gimana sih bacanya? Dia hai, ya. Sebelumnya kakak dia hai gabung dengan orang tua, berarti itu, dan statusnya sekarang menunggak, berarti kan statusnya tidak aktif ya kalau menunggak. Nah, untuk mutasi data gabung ataupun pemisahan itu tidak bisa dilakukan ketika status kepesertaan kita itu nonaktif. Jadi solusinya silahkan dilunasi dulu sisa tunggakan yang kemarin bersama dengan orang tua, kemudian melaporkan diri, kartu keluarga terbaru, atau semisal mungkin belum satu kakak dengan suami, laporkan buku nikahnya ke BPJS Kesehatan terdekat atau melalui pelayanan Pandawa untuk dimasukkan ke digabungkan dengan data suaminya ya. Jadi dilunaskan dulu ya Kak. Oke, lanjut lagi dari Afifa. Kak, kenapa bisa BPJS Mandiri tiba-tiba menjadi BPJS PBPU dan BP pemerintah daerah? Kayaknya ada yang usulkan berarti ya? Pernah melakukan pengusulan enggak Kak di kelurahan atau kantor desa setempat? Siapa tahu Kakak pernah pengusulan, terus tiba-tiba pengusulannya di ACC ya, jadinya kepesertaannya dialihkan ke segmen PBPU. Atau mungkin pemerintah daerahnya yang punya program. Mungkin programnya adalah mereka mengcover seluruh penduduknya, selain mungkin pekerja, mungkin yang peserta mandiri, mungkin mereka cover dengan dialihkan ke tangan pemerintah daerah. Jadi sebenarnya kakak, kalau kakaknya berkenan status kepesertaannya PBI atau penerima bantuan tidak menjadi masalah, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau memang kakaknya lebih berkenannya sebagai peserta mandiri, merasa mampu bayar iuran setiap bulan, boleh laporkan kembali Kak ke kantor BPJS terdekat untuk dinonaktifkan PBI-nya dan dialihkan kembali menjadi peserta mandiri ya. Mantap. Lanjut lagi ini dari Yayas. Saya pernah lewat 1 bulan tapi udah dibayar dengan bulan yang akan datang, tapi ditagih terus di WA padahal udah dibayar. Oh, WA Blast. Iya, WA Blast. Iya, jadi silakan. Silakan Kak Riri.
Untuk WA Blast memang itu dari kantor pusat, memang setiap bulan ada reminder ya teman-teman, biasanya sih awal bulan. Biasanya sih di awal bulan ya. Nah, itu di reminder ketika teman-teman masih memiliki tagihan, atau mungkin di remindernya di akhir bulan. Nah, jadi sebenarnya untuk memastikan apakah betul-betul tagihannya sudah terbayar atau belum, dicek dulu di aplikasi Mobile JKN. Kalau memang sudah terbayar di bulan berjalan tersebut, kemudian tiba-tiba ada WA dari BPJS Kesehatan, itu diabaikan saja, karena kan sebenarnya diisi chatnya itu di bagian paling bawah sebelum terima kasih itu ada tulisan keterangannya bahwa abaikan pesan ini jika telah melakukan pembayaran. Jadi kalau sudah selesai dibayar, karena sebenarnya WA Blast itu teman-teman dia tersistem otomatis. betul. Jadi dia satu kali otomatis langsung terkirim ke data peserta yang nomor WA-nya itu valid dan memiliki tagihan. Jadi diabaikan saja ya Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Hai Ica. Jadi tagihan yang masuk ke akun itu udah langsung 1 KK ya Kak? Iya betul. Langsung 1 KK. Lanjut. Ini ada dari review. Kak, kalau belum pernah dipakai BPJS-nya bisa dipakai buat lahiran nggak? Bisa dong, dipastikan aktif ya Kak. Kak review. Jadi alhamdulillah kalau BPJS-nya tidak pernah digunakan, berarti kakaknya sehat. Jadi ini kan lahiran. Jadi jangan dekat lahiran ya Kak baru dicek BPJS-nya. Nanti sudah mau brojol tiba-tiba belum aktif ternyata BPJS-nya kan ribet tuh. Dicek Jadi dulu. diurus dari sekarang ya, dipastikan kepesertanya aktif dari sekarang. Betul. Untuk memudahkan saat proses lahiran nanti. Yap. Terus itu mau lahiran tiba-tiba mohon maaf BPJS-nya nggak aktif kan, nggak lucu ya. Yang lucu itu Dewi. Ada dari Nevermind, cara bikin BPJS buat bayi umur 5 bulan. Waduh, terlambat ini. Jadi pendaftaran bayi baru lahir untuk saat ini Mobile JKN mengakomodir ya pendaftaran baru atau penambahan anggota keluarga baru bagi peserta mandiri. Nah, kemudian untuk bayi itu silahkan boleh, tapi pastikan dulu Kak sudah ada identitasnya di Dukcapil ya. Jangan sampai usia bayinya sudah 5 bulan tapi ternyata belum dibikinkan akte kelahiran. Jadi dipastikan dulu sudah padan dengan data Dukcapil, sudah ada akte kelahiran. Oke, sudah ada akte kelahirannya. Kemudian pendaftarannya boleh melalui aplikasi Mobile JKN, dipilih penambahan anggota keluarga. Ini tapi khusus peserta mandiri ya. Tapi kalau untuk peserta selain mandiri mungkin PBI, PBIJK, PPU, BU atau PPUPN itu boleh melaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat atau melalui aplikasi nomor Pandawa. Silahkan pilih menu penambahan anggota keluarga. Oke, ini ada dari Luiza Noich. Wow, Kak, saya BPJS Mobile JKN. Kamu dikasih ST. Wah, terima kasih Kak. Alhamdulillah ya, panas-panas gini dikasih ST. Kak, kalau mau ganti nama bayi harus ke kantor atau bisa lewat dari aplikasi aja? Mau ganti nama bayi. Perubahan nama berarti ya. update Mohon maaf data. sebelumnya Kak. Jadi untuk saat ini aplikasi Mobile JKN belum mengakomodir ya untuk perubahan identitas nama. Nama, tanggal lahir itu belum. Jadi yang bisa itu hanya nomor handphone, email dan Vaskes. Selain itu silahkan melakukan pelaporan melalui Pandawa boleh, pilih menu perubahan identitas atau melaporkan ke kantor cabang atau kabupaten terdekat. Belum bisa ya Kak kalau di Mobile JKN. Oke, lanjut dari Anissa Dina. Kak mau nanya, kan saya punya anak 3, tapi di Mobile JKN cuma terdaftar 2, satu lagi belum masuk atau gimana? Bisa jadi belum dilaporkan. Betul. Ya Mbak Anissa. Kalau misal anak terakhirnya mungkin baru lahir dan belum melakukan pelaporan, silahkan untuk melakukan pelaporan atau penambahan anggota keluarga. Betul. Bisa ya di Pandawa Bisa, ya? bisa. Bisa di aplikasi Mobile JKN juga ya Kak Riri ya? Untuk saat ini penambahan anggota keluarga hanya mengakomodir peserta mandiri Dewi. Jadi kalau untuk PPU sepertinya belum bisa. Boleh kalau memang mager ke kantor lewat Pandawa saja Kak. Oke, jiwa-jiwa mager meruntar-runtar. Yes. Ini ada dari Alfifi yang 14. Kak punya anak-anakku status aktif tapi tunggakannya total 1,4 juta. Itu masih bisa dipakai tak aktif tapi ada tunggakan. Kemungkinan dia pernah mandiri ya, terus beralih. Iya. Bisa kok Kak. Jadi untuk peralihan yang sebelumnya peserta mandiri menunggak non aktif kemudian mungkin beralih ke
PBI tanggungan pemerintah atau mungkin beralih ke PPU tanggungan pekerja, status kepesertaannya selama aktif silahkan boleh digunakan. Terkait tunggakannya itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk penggunaannya. Hanya saja itu kami selalu mengedukasi untuk dilunaskan, dibayarkan, karena itu tidak akan hilang, tetap akan mengikut. Takutnya di kemudian hari bisa jadi mungkin kalau beralih kembali ke mandiri takutnya memberatkan karena kan wajib langsung dilunasi. Jadi boleh coba daftar rehab di aplikasi Mobile JKN. Ya betul. Jadi untuk yang sudah beralih, ini tambahan informasi teman-teman, bagi peserta yang sebelumnya peserta menunggak kemudian dia beralih ke segmen lain entah PBI ataupun PPU dan masih memiliki sisa tunggakan kemudian mendaftarkan diri di program rehab, itu bagi peserta yang telah beralih, mereka itu bisa menyicil sampai maksimal 36 bulan loh, atau 3 tahun. 3 tahun Beda ya? Bagi peserta yang masih terdaftar memang sebagai peserta mandiri maksimal hanya 12 bulan. Jadi teman-teman bisa mungkin sambil dicicil saja, mungkin tidak dirasa itu untuk iuran setiap bulan atau cicilan setiap bulannya dibayarkan ya. Oke. Pertanyaan dari Santi. Ini Santi nih. Tentu saya sebelumnya BPJS Mandiri, tapi pasca cerai dan pisah kakak, apa bisa pindah BPJS pemerintah? Perceraian. Baik. Silahkan untuk dikoordinasikan dulu sama kelurahan atau kantor desa setempat. Betul. Bagaimana mekanisme untuk tanggungan pemerintah. Nanti kalau sudah disampaikan baru tantenya kakak Santi untuk dibantu uruskan BPJS-nya ya. Jadi sebelumnya koordinasi dulu ke dinas kesehatan, ke kelurahan atau kantor desa setempat. Bisa juga ke dinas kesehatan, dinas sosial ya. Iya betul. Tambahan juga ini kan udah cerai terus udah pisah kakak. Sebelumnya kan mandiri. Jadi sebelum diusulkan ke pemerintah baiknya ini Kak Santi arahkan untuk tantenya melaporkan dulu kakak terbarunya ke BPJS. Jadi nanti bisa dipisahkan dulu pembayarannya dari mantan suaminya supaya tidak memberatkan untuk iuran setiap bulannya, karena siapa tahu kan peralihan ke pemerintahnya itu tidak langsung. Siapa tahu mungkin menunggu beberapa bulan. Jadi minimal tidak terlalu memberatkan karena kalau tidak dilaporkan kakaknya ke BPJS pasti iuran setiap bulannya itu masih terbaca sesuai dengan kakak yang lama ya. Jadi diarahkan dulu lapor kakak terbarunya. Lanjut dari kakak Armi. Kak mau tanya, cara pindahin BPJS masuk jadi tanggungan suami syaratnya apa aja? Syaratnya menikah dulu. Bercanda. Jadi untuk tanggungan suami ataupun istri itu silahkan ya. Syaratnya cukup lampirkan kartu keluarga. Tetapi ini kan ada beberapa kondisi di mana suami istri itu mungkin belum sempat mengurus atau bagaimana. Kalau belum satu kakak boleh lampirkan identitas masing-masing dan buku nikah. Pelaporannya di mana? Boleh melalui Pandawa atau boleh ke kantor cabang terdekat. Ini ada pertanyaan dari S. Pemutihan tagihan BPJS Mandiri di mana registrasinya? Apakah bisa melalui aplikasi? Mohon maaf KKS, untuk saat ini pemutihan tunggakan itu belum ada ya, belum ada informasi terkait pemutihan tunggakan dari BPJS Kesehatan. Jadi untuk saat ini silahkan dilunasi dulu tunggakan-tunggakannya. Oke? Nggak ada registrasi pemutihan tunggakan itu belum ada ya Kak. Kalaupun ada informasi-informasi di luar sana yang beredar, jangan langsung dipercaya dan ditelan mentah-mentah ya, karena untuk info resmi terkait program JKN itu hanya di Instagram @bpjskesehatan_ri. Oke? Ini ada dari ABCD. Tunggu. Gimana ini? Kak, anak saya sudah umur 3 tahun. Mau bikin BPJS itu pembayarannya dari 0 tahun apa gimana? Lucu ya emotnya. Iya. Anaknya sudah 3 tahun mau bikin BPJS itu pembayaran dari tahun lalu. Iya. Jadi kategori BBL ini. Iya. Cuman kalau usianya 3 tahun berarti maksimal yang ditagihkan itu nanti cuma 2 tahun, Bu. Iya. Ibu. Kok ibu, Kak? Jadi kalau mau didaftarkan ini ya, apa namanya? Tetap akan terhitung dari 0 tahun atau bulan kelahirannya. Kenapa Kak? Ada pertanyaan yang menarik menurut Kak Riri? Ini sih kalau saya lihat rata-rata ke pemerintah ya. Iya. Nomor HP, ganti nomor HP Pandawa ya Kak.
Daripada jauh-jauh. Karena pertanyaannya tadi semuanya hampir sama sih. Soal peralihan Iya. ke PBI ya. Intinya untuk kepesertaan PBI atau PBPU Pemda atau yang gratis atau yang ditanggung sama pemerintah daerah, silahkan teman-teman Sobat JKN koordinasikan ke kelurahan atau kantor desa setempat di mana dan apa saja syaratnya, apakah bisa atau tidak. Iya. Itu apa? Kak Yeni ya. Kak mau tanya, kenapa BPJS saya tiba-tiba nggak aktif padahal baru habis lahiran? Waduh, Ini dicek dulu Kak, segmennya apa, jenis kepesertaannya apa? nggak iya lanjut. PBI Kak. Apakah PBI atau mandiri Iya. atau Tapi biasanya sih mungkin PBI ya. Jadi kalau misal mungkin tiba-tiba tidak aktif, nah berarti mungkin pada saat itu ada pengurangan dari pemerintah setempat. Boleh mungkin dicek dulu di aplikasi, atau boleh ke kantor cabang terdekat, nanti dijelaskan sama petugasnya terkait penonaktifannya ya. Oke lanjut. dari Kartini? Bagaimana jika mobile JKN mantan suami masih ada di mobile JKN sama anak? Silahkan dilakukan untuk updating data ya. Bu Kartini, Kak Kartini. Kalau misal datanya masih include, masih paketan, masih sama, silahkan. Kalau misal sudah diubah beda kakak, dilapor ya dia untuk dilakukan updating data. Belibet saya. Betul saya. Ini dari Zikrina. Coba jawab. Kak, kalau periksa dan treatment anak speech delay ditanggung BPJS nggak ya? Waduh. Untuk program JKN, semua keluhan yang termasuk indikasi medis itu ditanggung. Kalaupun ada hal-hal yang tidak termasuk dalam indikasi medis, itu mohon maaf belum bisa ditanggung oleh program JKN, belum bisa di-cover. Nah, yang menentukan apakah ini merupakan indikasi medis atau bukan, itu adalah dokter yang ada di rumah sakit atau puskesmas. Seperti itu. Jadi kalau memang ada keluhan Kak terkait kesehatannya untuk anaknya, silahkan berobat dulu ke FKTP. Nanti ditentukan dulu sama dokter di sana. Ini untuk tindak lanjutnya bagaimana? Apakah terapi obat dari puskesmas atau mungkin dirujuk ke rumah sakit. Jadi silahkan sesuai ketentuan prosedurnya, silahkan. Semua dijamin sesuai indikasi medis. Kak, kalau JKN tidak bisa login gimana? Tidak bisa loginnya, tidak Kenapa? bisanya, ya kenapa? Apakah entah itu nomor handphonenya tidak sesuai, atau mungkin sebenarnya sudah punya akun tapi kakaknya lupa kata sandinya. Jadi sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Kalau nomor handphonenya tidak sesuai, ubah dulu di Pandawa. Kalau misalnya sudah pernah punya akun tapi lupa kata sandinya, berarti pilih lupa fitur kata sandi. Jadi sebenarnya banyak sih. Iya, Pak Karere. Ini kita sudah 1 jam lebih nih live Karere, sudah 4:31. Jadi Sobat JKN, karena kita sudah 1 jam ini menemani kalian yang menemani kami cuap-cuap sore hari ini, kita akan undur diri dulu. Kita akan ketemu kembali di Kamis pekan depan di pukul 15.30 Wita. Tapi sebelum itu ada pertanyaan menarik dari kita awal live ini Karere, ada satu. Apa? Soal ini, tanggungan 1%. Kak, orang tua saya kan masuk tanggungan saya. Dari gaji itu sudah terpotong otomatis. Pas dicek kok nggak aktif. Kak Sunita Sri Wahyun. Jadi teman-teman, untuk segmen tambahan 1%, untuk saat ini memang sejak Desember 2023 2024 itu ada penonaktifan secara bertahap. Jadi dulu itu tambahan 1%, iurannya kan dia memang 1% dari gaji pekerjanya. Nah, tapi sebenarnya yang membedakan adalah cara pembayarannya. Nah, jadi dulu itu peserta tambahan 1% Dewi, iurannya dibayar manual. Jadi bukan gaji pekerjanya yang dipotong dari apa sih istilahnya, ampra atau daftar gajinya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan segmen atau jenis kepesertaannya, di mana nama kepesertaannya kan ini segmennya tambahan 1%. Jadi ini memang ada bertahap dinonaktifkan dari pusat untuk diregistrasi ulang. Jadi jadi untuk sekarang tambahan 1% yang sekarang ini itu sudah harus langsung terpotong dari gaji pekerjanya. Jadi tidak ada lagi istilah pembayaran secara manual.
ya. Jadi otomatis status kepesertaannya akan aktif terus selama pekerjanya masih aktif sebagai penerima upah. Nah, jadi kalau semisal kakaknya ini orang tuanya sekarang di aplikasi mungkin dicek nonaktif, silahkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, diregistrasi ulang dulu, dilihat dulu apakah ini masuk kategori yang bisa menjadi tambahan 1%. Ya, silahkan diusulkan dulu Kak di kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti dijelaskan sama petugasnya. Dan itu ada beberapa berkas yang kita lengkapi dulu. Oke, terima kasih Kak Titi penjelasannya. Jadi pertanyaan terakhir tadi menutup perbincangan kita sore hari ini ya Sobat JKN. Tapi jangan khawatir, karena kalaupun Sobat JKN merasa tadi pertanyaanku terlewat dan sangat ingin tahu nih jawabannya apa, silahkan untuk DM, bisa DM di TikTok kita langsung @infojknparepare, bisa juga di Instagram @bpjskesehatan_ri. Nanti sebisa mungkin kita akan coba jawab ya. Nah, jangan lupa juga untuk follow kami @infojknparepare, karena kami akan memposting konten-konten edukatif terkait program JKN. Kalau misal ada pertanyaannya Sobat JKN yang tidak terjawab, kami akan berusaha untuk menjawab lewat konten. Jangan lupa di follow dan tunggu kami lagi di Kamis pekan depan pukul 15.30 WITA. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya kalau semisal tadi ada salah-salah kata ya. Iya, kan itu datangnya dari kami. Terima kasih Sobat JKN. Dadah. Dadah. Sampai ketemu pekan depan. Silakan di DM.